Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan. Vena. Hey. Kamu? Kok kamu sih? Halo Murni. Halo, jadi terima kasih Mbak. Wah, ini udah banyak banget ini yang datang. Seneng banget bisa ngeliat lagi wajahnya Murni. Saya sapa sebentar ya. Ada Murni di situ. Murni, maaf tadi mute. Ada juga Neo, Markus, Ripka. Ini kita nunggu sementara MC-nya kayaknya berusaha unmute. Bisa itu. Nah. Halo, ya. Semuanya kita kumpul semua sekarang pada malam hari ini ya. Tok, sekarang banyak banget. Ya, lengkap ya, Tok ya? Iya, banyak banget. 27. Wow, puji Tuhan. Nah, mungkin sebagai pembukaan kita minta aja ya, Lai Sinulinga bawain doa. Gimana, Tok? Setuju? Setuju sekali. Silakan, Lai. Silakan. Baik, selamat malam. Salam. Salam. Sebelum saya berdoa, izinkan saya menyapa Tulang dan Tulang, Amang, Inang, Lai semua. Horas. Ya, jadi ini sungguh satu
hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya. Mari kita berdoa. Iya. Bapa kami yang kami rayakan hari kelahiran-Mu sebagai hari kelahiran Raja Damai yang telah turun ke dunia untuk merehabilitasi hubungan kami manusia yang berdosa dengan Allah Bapa di surga. Karena kedatangan Raja Damai itulah, maka pada malam hari ini kami anak-anak Tuhan yang merindukan pertemuan dengan Tuhan kami Yesus Kristus malam ini, kami memohon supaya Tuhanlah yang memimpin acara ini. Lebih-lebih membukakan hati kami semuanya, supaya kami siap mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh orang tua kami, tulang kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, meskipun ancaman COVID ada di sekitar kami. Bahkan ada beberapa di antara kami sekarang ini sedang berkumpul dan menderita karena COVID. Tapi Tuhan Maha Pengasih kepada kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan terbaik bagi kami semuanya malam hari ini. Baik yang sakit maupun yang sehat, kami semua siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Le. Oh iya, itu mungkin ada yang baru join ya, yang belum tahu ya. Jadi pada malam hari ini, kita ini nanti ada terbagi dua bagian gitu ya, Toh ya? Ya, betul sekali. Jadi mungkin itu terangin deh, lebih enak deh. Yang ingat itu terangin yang pertama, apa aja gitu, kedua gimana? Ya, jadi ini rundown-nya akan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu kita akan ada acara kebaktian. Di acara kebaktian itu tadi udah dibuka, ada doa pembukaan, setelah ini akan ada pembacaan Alkitab, lalu akan ada renungan Natal, nyanyi bersama Malam Kudus, dan setelah itu akan ada doa syafaat. Nah, di bagian kedua setelahnya itu bagian acara perayaannya, perayaan Natal. Kita sama-sama bergembira merayakan Natal. Setelah pembukaan nanti ada spesial acara khusus, akan ada pembacaan puisi khusus didatangkan dari Belanda. Wow. Ini fee-nya gede juga ini kayaknya. Nah, nanti salah satu siapa tuh baca puisi itu? nanti itu surprise aja mungkin bagi yang masih belum tahu. Oh iya. Setelah itu yang menarik lagi akan ada ramah tamah, nanti akan dibagi ke breakout room. Yang menariknya dari sini, nanti breakout room-nya akan dibagi secara acak. Jadi kita nggak akan sangka-sangka nanti akan kebagian bisa ramah tamah dengan siapa. Mungkin jadi kita terpaksa juga mengenal semua, seperti saya juga masih banyak harus kenalan dengan semua saudara-saudara di acara Natal ini. Baru setelah itu doa penutup. Ya, wow, keren ya. Jadi nanti setelah acara kebaktian, jangan live dulu ya. Nanti kita ramah tamah ini karena kita lewat Zoom, jadi mungkin biasanya kita menyicipi hidangan, tapi kali ini kita ngobrol supaya kita juga supaya lebih dekat, saling kenal gitu, bukan gitu itu ya? Ya, betul, mantap sekali, cocok. Oke, mantap lah. Jadi abis ini kita acara apa nih? Habis ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Ada 11 ayat Alkitab yang akan dibacakan oleh saudara-saudara kita. Yap, bisa ditampil itu? Ya, sebentar saya share-kan ya screen-nya. Oke. Ya, sudah lihat semua ya? Ya. Oke.
kita mulai sekarang dari Bere Paulus ya. Silakan, Bere. Janji-janji Allah akan kedatangan juru selamat. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke. Nah, setelah itu dilanjutkan dari Kejadian 12 itu ya. Ya, Kejadian 12 ayat 3. Kali ini aku mau minta Berenomi. Silakan Berenomi. Kasih Tuhan, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, luar biasa Toya tadi ya. Nah, sekalian aja nih, Toya, Sinulinga, and the gang semua ini. Ya, kali ini Tulang pengen dengar suaranya dari Bere Andre. Silakan, Bere. Ya, Tulang. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wah, terima kasih Bere ya. Nah, sekarang aku pengen dengar juga nih dari adikku nih. Torang Situmorang, silakan, Torang. Di unmute dulu. Ya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oke, terima kasih adik Torang. Tadi dari keluarga Sinulinga udah, dari semua orang udah. Kali ini siapa ya Toh ya? Adik itu siapa kira-kira ya? Kita. Ini nih, yang baru masuk ini, saya lihat. Ada Philip Situmorang, bisa tolong baca ayat berikutnya. Udah ayat berapa sekarang? Ayat yang kelima. Ya. Mazmur 2 ayat 6. Mazmur 2 ayat 6. Ayat yang kelima, Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Terima kasih. Nah, terima kasih Philip. Nah, sekarang aku pengen dengar dari Boris Tumorang nih. Kan biasanya kan Boris Tumorang suaranya keras-keras tuh ya. Aku kali ini minta dulu dari borsitnya itu Dina. Silakan Din. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, kan bener nggak kan kalau borsit itu baca tuh keren lah pokoknya suaranya kerasnya lantang. Nah, makasih Kak. Makasih Din ya. Sekarang siapa lagi nih Tok? Kita tembak Tok. Ini nih. Neo. Siapa? Neo. Neo bisa tolong baca? Jagoan. Unmute dulu, Neo. Layarnya ganti gambar. Geser. Nomor 6, Mazmur 110 ayat, bukan ya, layarnya ya, saya yang harus ganti, maaf ya Neo. Ya, Zakaria 9 ayat 9. Panjang lagi. Sorak-soraklah dengan menyaring. Kayaknya dekat speakernya tuh, speaker dekat. Sorailah hati, hai puteri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, terima kasih banyak Neo. Terima kasih Neo. Terus siapa lagi sekarang ya? Tadi Borsit udah, semua orang udah, Sinulinga udah. Siapa lagi nih Tok nih? Ayo Tok.
Siapa ya? Apa ya kira-kira ya? Siapa ya? Atau siapa yang mau lah, sok, silakanlah. Ada yang mau baca firman? Iya. Mika 5 ayat 1, nomor 8. Siapa yang mau? Udah, itulah, tunjuklah. Siapa lah? Ini pengen dengar suaranya Boru Manik ini. Iya. Boleh. Silakan. Di unmute dulu. Ya. Siap. Sudah. Halo, suaranya masih belum kedengeran. Iya. Ya, sebentar ya. 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 Firman Tuhan dari Zakaria 7, Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring. Nomor 8, Kak. Mika 5 ayat 1. Ya. Mika 5 ayat 1, tetap engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang nih aku pengen lihat dulu yang muda-muda nih. Sok atuh, siapa nih yang muda-muda? Pasti suaranya lebih keras dong ya. Iya, siapa yang muda-muda? Siapa yang muda? Yang paling muda lah. Apa nih? Ini gimana kalau Noel? Setuju Noel banget. Manulang. Setuju banget. Silakan. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Noel, bagus sekali suaranya. Terima kasih banyak. Tok. Ya. Biasanya si Tumorang itu kan kalau nggak di harian di Medan di Jakarta kan ya. Aku pengen denger nih yang di ujung sana tuh. Ya, tahu kan siapa? Enggak, ujung mana ini? Pokoknya di luar we lah. Kalau nggak salah inisialnya depannya J. J. Nah, hurufnya tuh JOS. Oh. Nah, pasti tahu kan siapa kan? Nah, itu punya dia. Silakan. Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Oke, terima kasih Jos. Makasih, Nah, benar kan nggak salah, kalau aku juga salah lah, pokoknya nunjuk lah. Pokoknya bagus-bagus ya suaranya ya, yang baca mantap. Sekarang yang terakhir nih, aku nih dari kemarin tuh ya udah bujuk-bujuk loh nih di toko ini, Bursnaga loh, jangan main loh, ya. Coba, itu cuma namanya 3 huruf loh. Itu Ati, silakan itu. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terima kasih Toh. Dan belum ya? Ya, belum, dan namanya dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Terima kasih banyak. Terima kasih Toh. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan semuanya ya. Luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang habis ini apa lagi kita Toh? Ini luar biasa, tapi saya lihat ya itu
semua ayat-ayat yang kita baca itu dari Kejadian sampai Wahyu, semua itu menggambarkan janji-janji Tuhan dan digenapi semuanya, luar biasa. Amin. Mulai dari pertama kali di Kejadian 3, dan menariknya ini di Kejadian ketiga ini janji Tuhan yang pertama ini malah diberikan begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Luar biasa ya. Tuhan yang baiknya luar biasa. Betul. Ya. Dan benar-benar kita tidak sabar ya menantikan yang terakhir tadi di Wahyu. Bagaimana nanti Tuhan Yesus akan datang dan kita dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa. Yang namanya yang setia dan yang benar. Oh, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Iya. Sekian pembacaannya ya. Ya. Biasanya kita kan kalau baca Wahyu kan menakutkan ya. Justru sesungguhnya enggak ya. Kita nanti akan dipimpin oleh seorang raja ya. Untuk itu luar biasa lah Tuhan Yesus. Kita beruntung lah punya Tuhan seperti Dia. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mendingan kita dengarkan isi hati Tuhan lewat hambanya. Udah bagus semua orang. Gitu, toh ya? Halo, Tok. Kita dengar satu lagu dulu. Oke, boleh. Silakan, Ndak. Ada request, Pak? Yang mana lagunya? Dunia. Oh iya, betul. Ini ketahuan banget nih, enggak? Ketahuan banget dadakan ya, begitulah kalau. Dadakan ya. Kita dengar dulu. Mari kita dengar. Sebentar. Surga, hai dunia.
Silakan Pak. Oke. Baiklah, tema kita pada malam ini adalah para penyambut dari timur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kami berterima kasih Tuhan, walaupun di tengah-tengah keadaan yang mencekam di mana pandemi COVID sedang memuncak, tetapi kami bersyukur dalam keadaan ini pun kami sempat merenungkan dan merayakan akan pernyataan kasih-Mu tatkala 2000 tahun yang lalu Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pencerahan, membuka pikiran kami, karena Allah Roh Kuduslah yang menjadi guru utama kami, guru dalam kebenaran. Berkatilah kami semua yang hadir, dan juga Tuhan yang memberi pertolongan dan hikmat bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami serahkan persekutuan kami sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Ayat 2 saya lanjutkan ya. Mereka bertanya, di mana anak itu yang lahir untuk menjadi raja orang Yahudi? Ini pertanyaan dari orang Majus tadi. Kami melihat bintangnya terbit di sebelah timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejut sekali, begitu juga semua orang di Yerusalem. Tadi malam kita dihebohkan, banyak juga yang menonton barangkali ya dengan judul The Christmas Star atau apa namanya The Great Conjunction gitu, kira-kira begitu. Itu adalah penafsiran tentang apa itu bintang Natal itu sebetulnya itu ya. Tetapi ini orang dari timur melihat bintang. Nah, salah satu teori yang menyatakan itu adalah dari Johannes Kepler pada abad ke-16 yang menyatakan star great conjunction, bintang dalam keadaan satu garis dilihat dari bumi. Jadi ada yang menafsirkan bahwa bintang Natal itu adalah seperti itu, ya. Dan dengan demikian tadi malam kami juga coba menyaksikan kira-kira mirip kejadian yang sama. Nah, Star Great Conjunction itu, ini saya ambil dari 7 News Australia, kira-kira begini ya. Jadi ini adalah bumi, kemudian ini adalah Jupiter, kemudian ini adalah Saturn. Jadi dalam satu saat, seperti tadi malam itu, Jupiter dan Saturn dalam satu garis. Ini matahari. Jadi pada saat mereka setelah satu, kemudian berpisah menjadi dua, maka itu suatu pemandangan yang indah karena pantulannya dari satu menjadi membesar dan sinarnya menjadi berlipat ganda. Karena ada dua benda menyatu yang sedang bergeser, mau berpisah lagi. Kira-kira begitulah teorinya. Bisa dilihat di YouTube Star Great Conjunction. Oke? Itu sebetulnya salah satu teorinya. Nah, jadi kejadian tadi malam, inilah yang sempat saya opname. Ini adalah Jupiter, ini adalah Saturn. Dalam proses ini mereka saling mendekat, ya, begitu. Salah satu penafsiran saja. Tetapi bagi Tuhan yang menciptakan alam semesta, Dia mau menyatakan kehadiran Juru Selamat itu dengan alam semesta menyaksikannya. Dan inilah
yang diamati oleh orang-orang Majus yang di dalam pengertiannya disebut sebagai orang-orang berhikmat dari timur. Orang-orang berhikmat dari timur. Nah, inilah peta dari Timur Tengah. Pada umumnya itu daerah timurnya adalah ini. Di sini Yerusalem, kemudian 12 mile di bawahnya sedikit adalah Bethlehem. Oke, ini adalah peta satelit. Tetapi kita lihat di sini bahwa sebetulnya perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat sulit karena mereka melalui gurun pasir. Dan waktu saya ukur berdasarkan skala kira-kira dengan rute seperti ini lebih kurang antara 1.400 sampai 1.600 km. Maka dengan naik unta itu diperlukan beberapa bulan dan juga mengandung bahaya. Nah, ini adalah peta modern sekarang. Ini dari daerah sini, kemudian melalui Syria, dan kemudian rutenya biasanya seperti itu, terus ke Yerusalem, dan kemudian ke Bethlehem. Oke, nah kita ada satu video klip untuk menyaksikan berapa beratkah medan yang mereka harus tempuh. Sorry. Is tonight's Faith Matters. It is one of the most mysterious and meaningful journeys in all the world. A hard journey across fierce deserts and forbidding mountains. A journey that is told and retold every year at Christmas time. The journey of the Magi. In every nativity scene for nearly 2,000 years, there they are, the three wise men from the east, bearing their gifts. Who were they? In biblical times, travelers from the east would have come up to Bethlehem over these dry desert hills. And even today, 2,000 years later, it's easy to imagine them, the caravans coming up over the ridgelines on that long, hard journey, which would have taken months or even years. So let's talk about the east. At the time of the birth of Jesus, who would have crossed this desert? Was there anybody who would have come from the east, as the Gospel of Matthew says the wise men, the Magi, did? Yes, there are roads which lead up to Bethlehem, especially from the south east. Helping us map this ancient route, Shimon Gibson, a biblical archaeologist and author of several books, including The Final Days of Jesus, the archaeological evidence. Indeed, there is one road which goes all the way to China. And it's called the Spice Route. And this is where we are at the moment. We're next to one of those sort of roads which came up from the deserts. And so it would have been a common sight, I think, at the time of Jesus, to see tradesmen coming along with their caravans, with their wagons. So you can see in this landscape what the Gospel of Matthew depicts, a caravan of men from the east, maybe even on camels. There's a sense there. Whether or not we can prove that those specific wise men came to Bethlehem, it's an impossible. Oke, jadi itu yang dinyatakan memang perjalanan mereka. Setelah saya melihat video ini, saya bertanya pada diri saya sendiri ya, apakah dengan saya melihat tanda di langit bintangnya yang sangat cemerlang, saya bersedia membayar harga untuk melakukan perjalanan yang sangat sulit di gurun, naik dan turun bukit, dan pada zaman itu kendaraan yang maksimal yang bisa dilakukan adalah dengan naik unta, dan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nah, jadi luar biasa apa yang mereka lakukan. Tetapi itu memberi kesimpulan kepada saya bahwa karena alam menyaksikan
dengan bintang yang luar biasa itu, maka mereka rela untuk menempuh perjalanan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, dari mana mereka dapat informasinya kok mereka siap untuk menantikan kedatangan juru selamat itu. Nah, itulah yang akan saya sampaikan pada bahan berikutnya. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, karena mereka adalah dikatakan keturunan dari Abraham melalui Ketura. Jadi mereka sudah tahu akan datangnya juru selamat, katanya demikian. Jadi kemungkinannya seperti itu. Tetapi saya lebih yakin dengan alasan yang kedua, yaitu keturunan sisa orang Yahudi tatkala dibuang di Babilonia tidak semua pulang. Contohnya termasuk Daniel, dia tidak pulang. Dia terkenal sebagai penulis kitab Daniel. Dia disebut orang berhikmat, orang bijaksana, orang berpengetahuan, dan yang sangat berpengaruh karena dia semacam perdana menteri di bawah 4 raja. Mulai dari Nebukadnezar, Artasasta, kemudian Kores dan Darius. Kores dan Darius adalah waktu itu menjadi kerajaan disebut Medi dan Persia karena Babilonia ditaklukkan oleh Kores, begitu ya. Jadi maka sebagian orang Yahudi tinggal di sana. Oke. Dan pengaruh dari Daniel yang sudah memberitahukan, ini ditulisnya di dalam Daniel pasal 9 bahwa akan datang juru selamat. Daniel 9:24 yang mengatakan bahwa waktunya adalah 70 kali 7 masa setelah bangsamu nanti pulang dari Babilonia. Disitulah datangnya juru selamat. Nah, itu dituliskan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24. Untuk menggenapkan penglihatan dari nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi inilah janji yang telah dituliskan oleh Daniel dan diteruskan kepada generasi orang-orang yang masih tinggal di Babilonia, karena memang Daniel ini adalah pemuka ilmuwan pada masa itu yang disebut orang berhikmat dan orang bijaksana. Jadi oleh karena pemberitaan Daniel inilah, ini dikatakan dalam Daniel 9:25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi adalah 70 kali 70 masa, yaitu persis lebih kurang 500 tahun kemudian datangnya juru selamat itu. Jadi pengertian saya atas janji Allah melalui Daniel itulah, maka generasi demi generasi meneruskan berita itu, mereka dalam keadaan penantian. Dan memang kelompok dari Daniel adalah para orang berhikmat, para orang astronomi, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Nah, pelajaran bagi kita. Pertama, dari contoh orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, pelajaran pertama saya lihat di sini adalah bahwa tetap berpegang pada janji Allah. Karena firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah akan tetap, tidak akan berubah. Oke, pelajaran yang kedua, rela membayar harga untuk mengikuti penyataan Allah. Jadi perjalanan yang begitu jauh, yang sulit, dan bahkan juga ada perampok-perampok. Tetapi mereka ambil langkah iman, maka rela mereka membayar harganya. Dan yang ketiga adalah
ketaatan mereka membuahkan hasil, sehingga mereka bertemu dengan Yesus. Jadi ketaatan mereka membuahkan hasil, sehingga mereka bertemu dengan Yesus. Oke. Nah, yang keempat adalah mereka dipakai Tuhan sebagai alat dan menjadi penyumbang dalam memenuhi rencana Allah. Karena juru selamat harus survive, cerita berikutnya adalah para orang Majus ini tidak pulang melalui Yerusalem memberitahu Herodes, karena mereka bermimpi bahwa dia bermaksud membunuh, sebab itu saingan. Karena Herodes adalah dari suku Edomite, ya. Jadi maka mereka pulang dari jalan lain. Oleh karena itu, maka Yusuf bermimpi diminta supaya mereka pergi ke Mesir. Tetapi apakah bekal mereka untuk mengungsi ke Mesir? Nah, itulah persembahan dari orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi, itulah bekal mereka selama dalam pengungsian. Dan mereka dipakai Tuhan untuk memungkinkan itu terjadi. Memang kita lihat di sini rencana Tuhan yang komprehensif dan lengkap, ya. Kemudian yang kelima adalah teladan mereka menjadi pelajaran bagi orang beriman sepanjang masa sampai Tuhan datang. Jadi walaupun mereka sudah mati, tapi pelajaran mereka, komitmen mereka untuk bertemu dengan Mesias, Yesus itu adalah menjadi pelajaran sampai kepada kita saat ini. Oke, saya akan memperdalam sedikit apa artinya bertemu dengan Yesus. Saya baru mempelajari kitab Injil Yohanes dan ada beberapa hal yang saya melihat di situ apa artinya bertemu dengan Yesus. Pertama, kalau kita sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi dalam batin kita, maka dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, dengan kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah. Karena Allah tidak pernah dilihat oleh seorang pun, tetapi anak tunggal dari pangku Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dengan kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah yang tidak kelihatan itu. Hal yang kedua, dengan kita bertemu dengan Yesus di dalam batin kita, di dalam iman kita, yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Kata Yohanes 3 ayat 31. Karena Yesus walaupun datang dalam keadaan kerendahan, tetapi seperti yang kita baca tadi dari ayat yang terakhir, Wahyu 19 dikatakan bahwa pada akhir zaman dialah yang akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan menetapkan semua nasib semua manusia, yang datang dari sorga di atas semuanya. Jadi kalau kita mengenal Yesus, berarti kita sudah mengenal Dia yang datang dari sorga, yang ada di atas segalanya. Hal yang ketiga adalah, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 4 adalah, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ada banyak orang tidak mengerti mengapa dia berada di muka bumi ini. Tetapi bagi orang yang sudah bertemu dengan Yesus, karena Yesus adalah terang hidup itu, dia mengerti dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Dan dia sudah mempunyai kehidupan itu. Ya. Kemudian dikatakan kalau kita bertemu dengan Yesus yang keempat, dikatakan bahwa dia mempunyai air kehidupan. Di dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan bahwa
jikalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena kita sudah menemukan air kehidupan yang sebenarnya. Sebab kita tahu nanti akhir kehidupan kita adalah akan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang keempat adalah dengan mengenal Yesus, maka pribadi itu tidak akan haus lagi. Karena hukum dunia, kalau kita memiliki sesuatu, semakin kita mempunyai, semakin kita akan haus untuk memiliki yang lebih lagi. Itulah hukum dunia, ya. Jadi kalau kita misalnya punya 50 juta, wah, kemudian kita akan mulai berpikir bagaimana supaya punya 100 juta gitu ya. Maksudnya adalah bahwa tidak berarti kita tidak berusaha, tetapi dalam hal segi kepuasan, itulah cara dunia. Kita tidak akan pernah puas kecuali sudah bertemu dengan Yesus. Yang kelima, dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Ini artinya adalah bahwa hidup orang ini bukan menjadi benalu yang menjadi cilaka bagi orang lain, tapi dia menjadi berkat. Karena ini suatu metafor dari dalam dirinya akan menjadi aliran air kehidupan. Dia menjadi berkat seperti janji yang kita baca tadi melalui Abraham, Kejadian 12 ayat 3. Melalui kehidupan kita, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tidak tahu mengapa dia hidup di dalam dunia ini, dapat kita tolong karena kita sudah mengenal Yesus Sang Juru Selamat itu. Sehingga dengan demikian, melalui memperkenalkan dia kepada Yesus, maka mengalami air hidup yang datang dari Tuhan Yesus itu. Dan yang keenam adalah kebenaran akan memerdekakan jika kita sudah bertemu dengan Yesus. Yohanes 8 ayat 32, bahwa orang yang merdeka hanya orang yang sudah bertemu dengan Yesus. Karena firman-Nya lah kebenaran yang sesungguhnya. Di dunia ini tidak ada kebenaran yang pasti. Semuanya berdasarkan sikon. Jadi dikatakan kalau kita bertemu dengan Yesus, maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sebenarnya. Karena firman-Nya lah yang satu-satunya yang dapat memerdekakan kita. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Orang yang bertemu dengan Yesus mempunyai kehidupan di dalam kelimpahan. Ini apa artinya? Ini tidak dimaksud selalu kelimpahan dalam materi. Oleh karena cara pemeliharaan Tuhan bukan kadang-kadang disediakan misalnya beras bagi kita berton-ton, tetapi cara Tuhan adalah dia memenuhi kebutuhan kita hari lepas hari, tetapi tidak pernah kita tidak diabaikan. Kehidupan yang berkelimpahan di sini maksudnya adalah kehidupan yang punya arti, kehidupan yang punya tujuan, dan kehidupan yang mengalami damai sejahtera dalam batin. Karena itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Dan ketujuh hal inilah yang akan dialami oleh setiap orang yang bertemu dengan Yesus. Dan saya yakin orang Majus dari timur itu pun tatkala mereka pulang kembali melakukan perjalanan berbulan-bulan, keadaan mereka akan sangat berbeda karena hati mereka di dalam kedamaian sebab sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu. Oke. Jadi saudara-saudara semua, pertanyaannya adalah apakah kita sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus? Buah-buahnya 2-3 dari 7 yang saya sebutkan tadi. Apakah kita sudah punya kehidupan yang kekal itu?
Apakah kita sudah yakin kita sudah diampuni? Apakah kita sudah tahu kita mati kemana, tujuan hidup kita kemana? Dan apakah kita sudah mengalami damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus yang melebihi segala akal dan pikiran itu? Yang disebutkan dengan tadi juga bahwa mempunyai kehidupan yang berkelimpahan. Jadi pengalaman kita dengan Yesus bukan karena kata orang, tetapi karena sudah mengalami sendiri. Dan saya saksikan secara singkat, saya disadarkan bertemu dengan Yesus tatkala saya baru 6 bulan tiba di Bandung 19 Februari tahun 66. Dan orang memberitakan tentang Yesus pada satu sore hari Sabtu sekitar jam 7. Dan pada saat itulah saya membuka hidup saya, mengundang Yesus, mengaku dosa-dosa saya bertobat, dan sejak itu sampai sekarang, saya mengalami ketujuh prinsip yang ada dalam firman Tuhan tadi, bahwa bertemu dengan Yesus, inilah tujuan yang tertinggi di dalam hidup ini. Oleh karena itulah maka orang Majus mau mengorbankan segala hal dan hartanya datang dari belahan timur sampai ke Bethlehem. Dan malam ini pun kita akan mengalami hal yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, mempercayakan kehidupan diri kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk melihat contoh dari firman Allah, bagaimana orang yang haus, yang rindu bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya mereka mengalami kehidupan sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah. Kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang punya damai sejahtera. Walaupun di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan, karena yakin bahwa kami hidup bersama-sama dengan Dia. Dan kami tahu tujuannya akhirnya juga akan hidup selama-lamanya dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Wow, luar biasa tadi ya firman yang disampaikan oleh Uda tadi ya, itu ya. Jadi, ya, luar biasa ya firman disampaikan nama Uda tadi ya. Iya, Pesan dari Tuhan lewat Uda. Jadi Natal itu bukan karena Sinterklas ya. Natal itu bukan jadi banyak sekarang bukan karena Yesus lahir di tanggal berapa, bulan apa, Yesus itu orang apa. Ya, intinya kita kenal Dia nggak gitu ya. Kata pesannya gitu ya. Gitu. Ya, luar biasa lah. Jadi semoga jadi melalui firman Tuhan gitu bisa kita disadarkan ya bahwa Amin. Tuhan itu datang ke sini loh, nyampein bertemu dengan Yanto siapa saya loh, bertemu dengan Deborah ya. Gitu. Ya, istimewa sekali kita ya itu. Istimewa sekali kita, luar biasa. Nah, jadi sekarang kita akan sambung dengan lagu Malam Kudus kali itu ya. Ya, bentar saya share. Mari kita bernyanyi bersama lagu Malam Kudus.
Puji Indah Tuhan. lagunya ya itu, puji Ya, Tuhan. luar biasa. Ya. Jadi aku kadang-kadang suka tiap tahun tuh suka sedih loh dengan lagu ini ya. Jadi Tuhan itu datang tidak dengan gemerlap ya. Ya. Jadi dia sangat ahli, tahu yang prihatin. Jadi dia juga tahu hidup kita prihatin gitu. Jadi kenapa kita mesti malu gitu loh ya. Sama untuk Tuhan Yesus. Oke ya toh ya. Betul. Gitu. Oke, jadi sekarang acara selanjutnya apa kita? Berikutnya kita akan doa syafaat. Doa syafaat itu. Siapa yang bawain syafaat? Yang bawain ini dari jauh juga. Bukan. Dari khusus dari Amerika ya? Iya. Ini Nyonya Sinterklaas. Namburu nanti yang tolong doa syafaat Namburu ya. Silakan Bu. Namburu, siap? Mana Namburunya? Ya. Ya, Namburu, jangan lupa nanti doakan pertama-tama buat Amang Boru lah, Amang Boru Tony ya, supaya dikasih pemulihan, ya. Udah gitu, Lai Mandala yang sekarang sedang di rumah sakit, Namboru yang pemulihan, yang puji Tuhan sudah keluar dari rumah sakit, ya, gitu. Ya Namboru, mungkin dari yang lain mungkin ada yang mau didoakan juga nih, silakan. Ya toh ya, mungkin kita kumpulin dulu permohonan doanya. Ya boleh. Ada yang mau didoakan? Ini Namboru, Abang Sibindo. Oh ya, kenapa? Itu baru aja sembuh dia di apa? Baru sembuh sakit. Sakit apa? Apa COVID? Bukan. Setelah ini disuap ternyata dia negatif. Dia apa ya? Infeksi ginjal. Oh, infeksi ginjal. Baru berapa hari pulang ke rumah gitu. Ya. Punya tahap penyembuhan sih. Oke. Oh ya, tolong tulisin pokok doanya. Ya. Ya, ini Bowo ini kayaknya udah ngambil kertas juga sama bolpen sedang mencatat. Ya Namburu ya. Tapi tolong bantu unmute dulu, dia nggak bisa unmute gitu. Iya, masih mute itu. Udah saya ask to unmute. Ya, Udah. Silakan Bu. Udah. Saya kurang konsentrasi nih karena ini Tony baru bangun nanti manggil-manggil lagi dia. Oke. Jadi tadi Namburu pokok doanya Amang Boru Tony ya, pemulihan ya. Ada Rianti. Namburu Rianti, terus Lai Mandala, sama tadi ada Bindo. Lihat orang ya. Iya. Apa tadi sekarang? Sakit apa tadi? Ginjal. Ginjal ya? Infeksi ginjal ya. Infeksi ginjal ya. Nah, siapa lagi mungkin yang lain yang mau kita doakan? Tadi Mandala udah ya, Mandala? Udah. Inang yang di BSD. Oh, kenapa, Le? Silakan, Le. Iya, doakanlah Inang yang di BSD. Ya, Rianti. Iya. Oh, Namborunya tadi udah sebutin sih. Siapa lagi yang lain mungkin ada? Oke, termasuk kita semualah supaya sehat bisa melalui pandemi ini. Silakan itu. Sama warga, sama Indonesia ya, Namboru, doakan ya. Oke. Silakan Namboru. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Bapa kami di sini menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur. Kami yakin akan kehadiran Tuhan bersama kami dan mendengarkan doa kami. Tuhan, pada pagi ini kami sangat konsentrasi akan saudara-saudara kami yang berada dalam penyakit Tuhan, yaitu Ananda Mandala sedang di rumah sakit, dan Bindo yang baru pulang dari rumah sakit Tuhan,
dan adik Rianti sekarang yang sedang terbaring, dan Tony juga Tuhan Ya. baru pulang dari rumah sakit. Tuhan, saudara-saudara kami ini kami angkat ke hadapan-Mu Bapa. Jamahlah dia Tuhan. Ya. Kalau Engkau dahulu bisa menyembuhkan orang sakit dan sekarang juga Kau bisa melakukannya. Dengan iman kami memohon kepadamu Tuhan. Sembuhkan mereka Bapa. Walaupun mereka di dalam sakit Tuhan, beri mereka penglihatan akan kebesaran Tuhan juga Tuhan, supaya mereka boleh bersandar kepadamu. Tuhan tolong juga saudara-saudara kami yang mengurus mereka. Engkau jagai, mungkin yang sedang di rumah sakit, baik pun yang di rumah, beri kekuatan Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan, kami berdoa buat kondisi sekarang ini dalam suasana yang mencekam, suasana COVID Tuhan. Bungkus kami semua oleh darah-Mu ya Tuhan, supaya kami terluput dari penyakit itu. Dan supaya saudara-saudara kami juga sembuh oleh bulir-bulir-Mu, mereka menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat negara Indonesia. Berikan Tuhan kekuatan dan hikmat kepada pemimpin negara Indonesia untuk memimpin. Begitu juga negara Amerika ini Tuhan yang sedang kacau dengan politik. Tuhan tolong Tuhan supaya kuasa-Mu yang nyata, bahwa Engkau adalah di atas segala pemimpin. Engkau yang menciptakan pemerintahan Bapa. Engkau berkuasa untuk itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Namburu. Sorry, kurang konsentrasi, banyak suara. Amin. Terima kasih Namburu semuanya. Oke, makasih ya. Ya, gimana Tok? Selanjutnya? Selanjutnya kita akan ini ya, ada lagu. Kita dengarkan lagu lagi sambil bernyanyi. Sebentar. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan. Amin. Amin. Terima kasih udah. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi mungkin sebelum masuk ke nanti pembacaan puisi, ya itu ya, kita kasih dulu ya. Ini jauh-jauh loh nih, ya spesial ini. Kita dapat kehormatan ada seorang opung yang jauh-jauh mau baca puisi buat kita. Tapi sebelumnya ada pengumuman sedikit. Kita juga minta dukung doa dari saudara kita semuanya. Kita mungkin nanti 2021 ini kita akan membuat living room, tapi yang buat yang kaula muda, buat usia muda. Nanti kita serahkanlah kepada mereka. Mungkin nanti perintisan oleh Joshua kali ya, Joshua semua orang. Mungkin kalau nanti ada ide, ada bagaimana atau mau ikut terlibat dalam pelayanan, silakan hubungi ke Joshua semua orang. Itu nomor 1. Nomor 2 juga dukung dalam doa juga. Mudah-mudahan living room ini nanti juga bisa membuatnya di suatu studio, bisa jadi production house nantinya berkembang. Kita dukung dalam doa dulu semuanya. Hanya itu toh. Mungkin dari yang lain ada pengumuman? Enggak ada. Cuman ya kita terus mendorong semua orang bagi yang tertarik untuk meramaikan living room yang muda-muda. Ya. Pasti seru tuh. Seru. Karena ada banyak nih kayaknya yang suka banget diskusi kan, yang udah mantap-mantap juga. Kita nanti belajar Alkitab sama-sama. Ya, pokoknya mau bagaimana caranya, mau gayanya gimana,
stok mangga. Gitu. Gaya anak Silakan. muda ya, bebas. Agak enak muda, bebas aja lah. Gitu. Ya, oke? Siap. Gitu. Dan jadi mungkin sekarang kita akan dengarkan pembacaan puisi dulu kali ya. Ya, kita dengar ini. Tadi udah penasaran siapa ya kita akan baca puisi. Betul. Kita nantikan. Opung, apa sudah siap? Oh, Opung Barbara? Iya, Wow. jauh-jauh ini. Terima kasih Opung. Opung masih mute Opung ya? Bagus, mantap. Ya, silakan Opung. Oke, selamat Natal kita semua. Selamat Natal Opung. Saya diminta baca salah satu sajak dari Bapak, dan lama saya cari di semua 2 jilid yang besar, tidak banyak sajak tentang Paskah, tapi dari Natal semula saya tidak ketemu satu pun, tapi akhirnya ketemu. Wow. Itu yang saya akan baca. Namanya, judulnya Natal. Tiap kelahiran adalah revolusi. Apakah itu 1000 tahun yang lalu, ataukah terjadi saat ini? Pada tiap kelahiran, dunia menjadi baru. Ada yang lahir di gubuk, ada di ladang. Tapi dimanapun tangis bayi itu lahir, dalam matanya dunia terbayang, dalam tangisnya Kristus hadir. Kristus anak manusia, dilahirkan untuk membarui dunia. Seperti setiap anak dalam kandungan pada zaman dipasrahkan oleh Tuhan. Anak manusia lahir malam ini di tengah kita. Siapakah yang mungkin akan pesannya kepada manusia? Menyambut Kristus, kita membangun dunia baru. Kita kasih aplaus dulu buat Opung. Sekali lagi. Terima kasih. Mau lagi? Terima kasih banyak. Indah sekali Opung. Indah sekali Opung. Terima kasih Opung. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Umur panjang. Sehat. Amin. Oke. Terima kasih Opung. Silakan Tok selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan ramah tamah. Dan menariknya dari ramah tamah ini karena kita ada 26 peserta, supaya lebih akrab gitu akan dibagi ke dalam breakout room. Durasinya berapa lama? Durasinya 20 menit. 20 menit ya. 20 menit. Cukup kayaknya untuk saling mengenal ya, terutama buat saya mungkin ya yang masih arisan aja cukup loh, Tok. Oh ya, arisan bisa ya kita ya. Nanti kita harapkan setelah selesai di breakout room kurang lebih 20 menit, udah gitu kita gabung lagi ke grup besar supaya acaranya bisa ditutup dengan doa penutup. Ya, untuk kita itu tanyain dulu nanti sebelum ditutup gimana setelah tadi. Betul. Arisannya siapa yang menang gitu ya. Ya, untuk itu saya minta tolong Bapak Opung Evan untuk ngebagi breakout room secara random ya, Pak. Oke, jadi berapa room? 26 itu mungkin berapa room ya? 5 kali ya? Satu kali ada yang 5 aja kali ya, satu room 5 orang ya. 5 orang ya. Oke. Oke, automatically ya. Ya, automatically. Siap-siap kita deg-degan ini semua. Natali ulang tahun. Oh iya. Kita ulang tahun. Terus Ella Sinulingga juga beberapa hari yang ulang tahun. Namburu. Daripada kembali ya. Baju hijau tuh. Mana itu tadi ya? Rindu kali aku. Oh, ini ada. Gimana range-nya? Range di tele.
ada Belinda juga loh. Ada. Mel. Ya, Panen Sankis. ada Bella, ada Murni. Ya. Dalina. Pak Evan, ada saya WA tadi video untuk ditayangkan titipan dari keluarga di harian Kapan Doli? kapan Natal. Keren banget. Oh, dikirim kemana? Oh, Bau? Tadi saya kirim ke Bapak gitu. Oh, gitu. Iya, Ada. ucapan Natal dari harian Boho, tolong ditayangkan. Coba di-share Coba screen. Pak, di Oh, ini siapa nih? Oke, sebentar. Ditunggu Ya, biar dulu. kita tonton itunya. Masih tetap dingin di Chile ya. Oke, sebentar. Nonton apa Namburu? Ya. Nonton apa Namburu? Cabang Opu Babi ada harian Boho. Pusat ya. Apa itu? Kita yang cabang ya, di sana pusat. Iya, betul. Ya, pusatnya sana. Kemarin. Kantor pusat. Seru juga. Kantor pusat. Dan nanti Nah, kedua kami lanjut tahun baru. Oh. Oke. Saya tunggu sebentar. Lagi dibuka HP-nya. Tadi dimatikan. Kok nggak kasih tahu kami ya, yang cabang pusat kok jalan sendiri ya? Iya, kan bisa lihat kita ya. Bisa monitor lihat doang ya. Iya, harusnya pakai Zoom ya. Kan bisa Iya. Bella. Oh, ada Bella juga. Kita pakai Zoom, jadi harus onsite langsung. Oh gitu. Ya, tapi bagi yang jauh dong. Tapi banyak yang nggak kenal kuliah foto-foto itu. Yang orang luar yang hanya pendetanya aja, Dokter Mangapul Sagala sama istrinya. Oh. Nah, istrinya Mangapul Sagala itu paribannya terus gitu loh. Oh, baru Siahaan. Jadi pas mereka pulang ke apa yang kita pergi dekat Sagala sana, dekat Tulas sana itu kampung mereka. Oh. Bonandolo lagi pergi. Gitu. Jadi makanya langsung dapat jadwal dari dia. Oh, sekalian reuni lah ya. Iya. Oke. Tadi dikirim ke WA saya ya. Iya itu. Oke, sebentar. Oke. Yang gambar bukan? Yang video ada, yang gambar pun ada, entah yang mana. Yang video aja yang ditayang toh. Masih download. Oh, sambil ngobrol lah dulu. Sambil ngobrol dulu. Nggak ada makanan ini. Hebat. Konsumsi Natal Caranya ya. Kalau tayang ini gimana? Kalau tayang gambar gimana? Share screen biasa, Pak. Share screen. Screen, oke. Kayaknya bau Siska lebih kedinginan daripada Siska. Bau yang di US ya. Di sana soalnya nggak ada heater. Oh, Wah, keren. Wah, rame. Pelan-pelan tuh, dah, pelan-pelan. Sebentar ya. Iya. Ini Ya. Opu Babi pusat. Ini di pusat itu. Keren. Indah. Yang nggak dikenal enggak? Biar ku kenalkan. Oh, banyak. Satu-satu Bau, boleh Bau. Tidak tua ada. Oh, ada si Joas ya? Yang di belakang itu Joas, sebelahnya Joas si Marmata, sebelah si Marmata si Manulang, sebelah si Manulang itu si Manulang lagi, sebelah si Manulang itu Nyonya si Manulang, sebelah saya itu Ibu Pendeta, sebelahnya itu Pendeta Mangapul, sebelahnya lagi itu udah Batara, sebelahnya lagi udah Harlen, sebelahnya lagi sebelah udah Harlen siapa ya? Gunes, itu Gunes. Sebelahnya lagi itu Ivan.
Yang cewek baju merah. Oh, itu Aaron. Itu si Ika, itu si Ika. Itu si Ika. Ada Ika. Ini yang pakai baju batik itu Ananta. Oh, Ananta. Oh, Ananta. Gonggom, sebelahnya Gonggom itu Kevin. Gitu. Yang di samping kakak itu sebelah kiri siapa? Eda itu ya, Eda. Eda Borusilalahi. Enggak, sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu Borusimbolon. Iya. Oh, Eda Junjungan. Ya. Junjungan. Yang mana? Ini yang Junjungan. Ini yang pakai baju hitam. Oh, jarang ketemu ya. Iya. Jadi nanti pun kami ada acara tahun baru minggu kedua di tempat Junjungan. Harus lapor ke cabang itu, bikin jumlah biar kita lihat.